Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News, saya Yudi Yudawan. Polri hari ini menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Rekonstruksi akan melibatkan 5 tersangka, yaitu Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal atau RR, dan Kuat Ma'ruf. Kita langsung menuju Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Siti Badriah. Sibat, kalau Anda bisa ceritakan saat ini kurang lebih pukul 10, apakah proses rekonstruksi sudah terlihat akan dimulai? Kemudian dari kelima tersangka tersebut, siapa saja yang sudah hadir dan sepertinya nanti ilustrasi apa yang akan bisa Anda ceritakan terkait dengan rencana pembunuhan di Saguling, di rumah dinas, bahkan saya mendengar tadi ada juga rekonstruksi yang dilakukan peristiwa di Magelang. Silakan dengan laporan Anda. Ya Yuda, memang untuk saat ini tepat pukul 10 memang rencananya kegiatan rekonstruksi dari pembunuhan Brigadir Joshua yang dilakukan oleh Verdi Sambo, Barada E, kemudian Putri Chandrawati, kemudian Kuat Ma'ruf dan juga Bribka RR ini akan segera berlangsung. Namun sekarang memang disebutkan tadi oleh Irjen Dedi Prasetyo yang baru hadir, baru Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, dan untuk 3 tersangka lainnya yaitu Barada E, kemudian juga Bribka RR dan juga Kuat Ma'ruf nanti ataupun masih dalam perjalanan menuju ke lokasi tempat saya berada saat ini di Saguling. Nah, kemudian memang kalau dapat dilihat di belakang saya, Yuda, ini sudah jauh berbeda pengamanannya seperti tadi saya melaporkan sekitar pukul 9. Sekarang pengamanan sudah jauh lebih ketat. Tadi sekitar pukul 9.26, kendaraan taktis dari Makobrimob juga sudah tiba. Ada sekitar 3 kendaraan dan sudah dipastikan oleh Irjen Dedi bahwa Verdi Sambo tadi datang dengan menggunakan kendaraan taktis tersebut, yang mana dapat dilihat di belakang saya, Yuda, kendaraan taktis sudah terparkir rapi di depan kediaman Verdi Sambo. Nah, tidak hanya itu, tadi sekitar pukul 9.40 juga sudah tiba dari pihak LPSK dan juga pihak dari Komnas HAM, yang mana ada 3 komisioner Komnas HAM yang juga hadir, diantaranya adalah ketua yaitu Taufan Damanik, kemudian BK Ulung dari Kejaksaan Agung untuk mengikuti proses rekonstruksi ini juga sudah hadir di rumah Saguling, sehingga kalau kita melihat dari pihak-pihak yang sudah hadir di rumah Saguling ini tidak menutup kemungkinan rekonstruksi akan segera dimulai sambil menunggu 3 orang tersangka yang juga menuju ke. Nah, yang menjadi pertanyaan masyarakat, apakah nantinya Verdi Sambo ini akan dipertemukan langsung ataupun akan bertatap muka dengan Barada E dalam proses rekonstruksi ini. Nah, tadi Irjen Dedi Prasetyo yang merupakan Kadif Humas Polri juga sudah memastikan bahwa Verdi Sambo dan juga Barada E nantinya akan bertatap muka bersama-sama melakukan rekonstruksi dari segala kegiatan ataupun segala reka adegan yang dilakukan pada saat proses pembunuhan ataupun proses perencanaan pembunuhan yang terjadi di rumah Saguling ini. Nah, kemudian Yuda, memang tadi saya juga sempat mewawancarai Irjen Dedi Prasetyo yang memang dia memaparkan untuk informasi awal, hari ini tidak hanya dilakukan di Saguling, tetapi juga dilakukan di Duren 3 yang menjadi tempat eksekusi dan juga di Magelang, karena sebelumnya Magelang jadi lokasi sangka ini melakukan perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta, dan memang untuk di wilayah Saguling ini jadi tempat diduga paraan. Nah, Yuda, kalau misalnya kita melihat dari CCTV yang memang sudah beredar di media mainstream dan juga masyarakat luas, memang ada jam ataupun 1 jam lebih yang memang ini tidak terekam di dalam CCTV yang sudah beredar. Kalau saya bisa merangkum, memang disebutkan bahwa sekitar pukul 15.29 ini Sambo masuk ke rumah kediaman Sambo di Saguling ini. Kemudian juga disusul 15.37 ada anggota Nakes yang akan melakukan tes PCR terhadap Sambo dan juga Putri Chandrawati dan 3 tersangka lainnya. Kemudian juga 15.40 mobil hitam PC tiba. Nah, Yuda, saya potong sebentar karena memang saat ini pengacara dari korban yaitu Brigadir J sudah hadir, yaitu Komarudin, yang mana saat ini juga untuk rekonstruksi tidak hanya tadi diikuti oleh jaksa penuntut umum, kemudian juga tim sus itu sendiri, tetapi juga dihadiri oleh 2 pengacara, dan saat ini yang sudah tiba adalah pengacara dari Brigadir J. Nah, kembali lagi tadi kepada CCTV yang memang sudah beredar di masyarakat, Yuda, ada sekitar pukul 15.40 ini mobil hitam yang ditumpangi Putri Chandrawati dari Magelang ini tiba di rumah tempat kejadian mereka merencanakan. Kemudian
kemudian juga 1541, PC ini masuk ke rumah diikuti oleh ajudannya yang termasuk adalah Brigadir J, dan di pukul 15.49 ataupun yang sudah tersebar luas di masyarakat ini merekam adanya kegiatan Brigadir J yang masih melakukan kegiatan di rumah ini, yaitu dengan memasukkan barang-barang yang dibawa dari Magelang ataupun yang ada di mobil menuju ke dalam rumah dari Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Nah, kalau beredar ini memang langsung loncat ke pukul 17.05, yaitu di mana Putri ini mengajak Brigadir J untuk menuju ke rumah dinas, yang mana di saat itu diduga memang Putri mengajak Brigadir J akan berjalan ke rumah dinas yang memang jaraknya itu cukup dekat dari rumah pribadi, yaitu sekitar 250 sampai 300 meter. Nah, Yuda, kita balik lagi kepada situasi saat ini. Ini sudah ada 2 mobil yang juga tiba, tapi saya belum dapat memastikan apakah memang 2 mobil ini membawa para tersangka atau hanya tim yang menjadi bagian dari rekonstruksi hari ini. Nah, saya saat ini pengamanan juga cukup ketat, tidak hanya dari Brimob, tetapi juga dari pihak kepolisian yang memang terus menjaga. Namun saya belum dapat memastikan sebenarnya siapa saja yang tiba di lokasi ini. Nah, tadi saya melihat ada pihak LPSK yang juga baru tiba di lokasi ini, berarti ini tidak menutup kemungkinan bahwa Baradae juga sudah tiba di Rumah Saguling, karena sebagaimana kita ketahui untuk mengikuti rekonstruksi hari ini Baradae juga dikawal oleh LPSK, karena sebagaimana kita ketahui Baradae ini merupakan seorang justice kolaborator yang memang sudah berkomitmen untuk menjelaskan secara sejelas-jelasnya terkait dengan pada proses baik dari perencanaan pembunuhan hingga proses eksekusi yang terjadi di Duren 3. Nah, dapat dilihat di belakang saya juga memang Yuda, saat ini sudah ada 3 mobil taktis tambahan yang juga tiba. Ini saya belum dapat memastikan apakah 3 mobil ini membawa para tersangka, tapi kalau tadi kita melihat Verdi Sambo juga dibawa oleh kendaraan taktis, ini tidak menutup kemungkinan 3 tersangka juga sudah hadir di Rumah Saguling untuk segera melakukan rekonstruksi. Nah, jika nantinya 5 tersangka ini sudah hadir, LPSK sudah hadir, Komnas HAM sudah hadir, tim sus juga pastinya sudah hadir, ini tidak menutup kemungkinan bahwa rekonstruksi dari pembunuhan Verdi Sambo ini akan segera digelar. Nah, Yuda, tadi kita balik lagi menuju ke CCTV yang tadi sempat saya bahas, bahwa memang tadi ada rentan waktu sekitar 1 jam, yaitu di pukul 15.49, memang masih terekam aktivitas dari Brigadir J, kemudian juga pukul 17.05 PC ini mengajak Brigadir J untuk pergi ke Duren 3. Nah, Yuda, dapat kita lihat di sini sepertinya salah satu tersangka turun dari mobil. Saya tidak dapat memastikan karena memang terhalang oleh rekan-rekan media dan juga pihak kepolisian yang berjaga, tetapi tidak menutup kemungkinan memang 3 tersangka ini juga sudah hadir karena tadi sudah ada LPSK, kemudian juga para pengacara. Nah, saya belum bisa memastikan sebenarnya apa yang dibicarakan oleh oleh beberapa orang yang ada di belakang saya, karena memang tertutup oleh awak media dan juga pihak kepolisian yang berjaga. Karena memang di sini semakin ketat karena rekonstruksi ini akan segera dimulai, Yuda. Nah, Yuda, kita balik lagi menuju ke CCTV yang memang menjadi salah satu saksi bisu di mana terjadinya dugaan pembunuhan yang menewaskan Brigadir J. Tadi saya mengulang sempat menyatakan bahwa di pukul 15.49 ini Brigadir J masih terlihat melakukan kegiatan di rumah Putri Sambo, tapi kemudian CCTV tersebut loncat ke pukul 17.05. Ini artinya ada waktu 1,5 jam kegiatan ataupun perencanaan yang memang tidak terekam oleh CCTV terkait dengan kasus ini. Nah, dan sebenarnya mengapa seberapa penting kegiatan rekonstruksi ini dilakukan di Rumah Saguling? Karena memang Rumah Saguling ini menjadi rumah atau saksi bisu di mana para tersangka ini melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Disebutkan memang rumah ini memiliki 3 tingkat, yang disebutkan juga bahwa para tersangka ini
diduga melakukan perencanaan pembunuhan ini di lantai 3 rumah Verdi Sambo. Dan itu juga sudah diamini oleh Kapolri yang memang sempat menyatakan di rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada 24 Agustus kemarin, yang mana memang Kapolri menyebutkan bahwa rumah ini menjadi tempat di mana mereka melakukan perencanaan. Nah, memang perencanaan ini diduga juga dilakukan memang oleh keempat orang tersangka ini, di mana di lantai 3 ini menjadi saksi bisu bahwa memang diduga Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo ini meminta ataupun menyuruh kepada Baradae dan juga Bribka RR untuk menembak Brigadir J. Namun memang Bribka RR menyatakan dirinya tidak siap untuk melakukan hal tersebut, sehingga memang yang mau tidak mau yang harus melakukan adalah Baradae yang menjadi junior di antara mereka semua. Dan tidak hanya itu, di lantai 3 juga disebutkan bahwa Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo ini juga menawarkan sejumlah uang yang mana ada sekitar 2 miliar rupiah, yaitu 1 miliar buat Baradae yang sudah menembak Brigadir Joshua, dan juga masing-masing 500 juta bagi Kuat Makruf dan juga bagi Bribka RR karena menjadi bagian dari pihak yang merencanakan dalam dugaan pembunuhan ini. Nah, tadi saya sempat mewawancarai Kadif Humas Polri, yaitu Irjen Dedi Prasetyo, yang juga menyatakan bahwa nantinya akan ada 78 adegan yang akan dilakukan dalam rekonstruksi ini. Nah, 35 adegan nantinya akan dilakukan di Rumah Saguling, kemudian 27 adegan akan dilakukan di rumah dinas dari Verdi Sambo di Duren 3, dan 16 adegan nantinya akan dilakukan di Magelang. Dan nantinya Yuda, kita harus sama-sama memantau bagaimana proses dari rekonstruksi ini, karena memang rencananya rekonstruksi ini akan dilakukan secara terbuka, disiarkan langsung di YouTube dari Polri, dan juga sehingga kita bisa memantau secara pasti sebenarnya apa saja yang terjadi baik di Rumah Saguling dan juga di Duren 3 tempat terjadinya penembakan terhadap Brigadir J. Yuda. Baik, Siti Badriah, kami akan menantikan langsung laporan Anda berikutnya terkait dengan perkembangan rekonstruksi pembunuhan Brigadir J dari kawasan Saguling, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.